Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah yang memiliki jaringan terluas dan terbesar di Indonesia. Didirikan 16 Desember 1895 di Purwokerto. Banknya telah berdiri 128 tahun ini, memiliki 9.736 kantor. PT Bank Rakyat Indonesia terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang pembantu, kantor unit, teras mobile, dan yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia memiliki jaringan setiap kecamatan, yaitu kantor unit. Kantor unit bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dana pada masyarakat dalam lingkup kecamatan. Kantor unit melayani kredit namun terbatas, misalnya KUR maksimal 20 juta rupiah, kredit modal kerja dan kredit investasi maksimal 100 juta rupiah. Sumber daya manusia yang ada di kantor unit meliputi kepala unit, mantri, customer service, teller, satpam, dan cleaning service. Setiap pegawai memiliki komputer masing-masing. Yang tersambung oleh aplikasi Brinet, kecuali satpam dan cleaning service. Aplikasi Brinet isinya meliputi sistem operasional dan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan kantor pusat Jakarta. Analisis dengan metode balance scorecard. Pertama, perspektif keuangan. PT Bank BRI memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan pendekatan balance scorecard. Perspektif finansial merupakan salah satu perspektif penting bagi perkembangan BRI. Bank bertujuan untuk menjadi bank umum yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pemangku kepentingan. Kinerja keuangan bank diukur dari beberapa indikator seperti CAR, LDR, dan ROA yang dikategorikan sangat baik. Kedua, ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PT kinerja BRI yang dibuktikan dengan penelitian bank itu sendiri. Kerangka balance scorecard telah digunakan untuk mengukur kinerja BRI dan berbagi perspektif, antara lain kepuasan nasabah, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya perspektif nasabah dalam menilai kinerja BRI secara keseluruhan. Ketiga, ada perspektif bisnis internal. Proses bisnis internal PT BRI dapat dianalisis melalui kerangka balance scorecard. Kerangka mengukur kelengkapan produk atau layanan, jaringan cabang bank, inovasi produk, dan kualitas karyawannya dalam melayani pelanggan. Yang kedua, ada analisis dengan metode strategi mapping proses. Tujuan utama dari peta strategi adalah untuk meningkatkan visualisasi strategi, mempromosikan pemikiran, percakapan, dan komunikasi, dan membantu mengembangkan strategi yang sangat efektif yang dapat diterapkan. Ini menghubungkan perspektif masukan seperti orang, teknologi, dan proses dengan perspektif hasil seperti pelanggan dan ekspektasi keuangan. 4 metode. Yang pertama, define the strategy, translate the strategy, cascade the strategy, measure and manage the strategy. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada PT BRI untuk meningkatkan efektivitas strategi tersebut yaitu tentukan metrik dan capaian yang jelas untuk menilai kemajuan strategi bisnis. Metrik ini dapat berupa pencapaian dalam hal keuangan, pemasaran, efisiensi operasional, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan tujuan perusahaan. Terakhir, kesimpulan, analisis balance scorecard dan strategi mapping proses dapat membantu PT Bank Rakyat Indonesia dalam mencapai targetnya menjadi pemimpin bank di Indonesia. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk menetapkan tujuan strategis yang jelas, mengukur kinerja perusahaan secara holistik, dan menghubungkan tujuan strategis dengan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya dengan menerapkan rekomendasi tersebut. PT BRI Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penerapan balance scorecard dan strategi mapping proses dan mencapai targetnya menjadi pemimpin bank di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.